Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kembali saya ingin mengajak kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Selain makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga, kita tetap harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan stay at home. Di rumah aja, jangan kemana-mana jika tidak perlu. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis penampilan vokal solo atau tunggal, materi vokal, dan juga wilayah nada. Kali ini, kita akan mencoba untuk membahas lebih dalam tentang wilayah nada. Berikut ini adalah pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. 1.2.1 Suara anak-anak. Wilayah nada suara anak laki-laki dan anak perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. A. Suara anak-anak tinggi. Wilayah nadanya adalah C1 sampai F2. B. Suara anak-anak rendah. Wilayah nadanya adalah A sampai D2. 1.2.2 Suara wanita. Suara wanita dibagi menjadi 3. Yang pertama, sopran, yaitu suara tinggi wanita. B. Mezzo-sopran, suara sedang wanita. Dan C. Alto, suara rendah wanita. 1.2.3 Suara pria dibagi menjadi 3. A. Tenor, yaitu suara tinggi pria. B. Bariton, suara sedang pria. Dan C. Bass, suara rendah pria. Pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan atau menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayahnya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang, bahkan bisa merusak pita suara. Untuk mengecek wilayah suara kalian, silahkan perhatikan video berikut dan cocokkan dengan suara kalian. Apakah masuk di sopran, mezzo-sopran, alto, tenor, bariton, atau bass? Kita mulai dari sopran. Sopran itu biasanya mulainya dari C4 sampai G5. G5 atau A5. A5 atau G5. Jadi mulainya dari C. Ya. Ini. Ya. Itu buat sopran ya, saya laki-laki. Biasanya udah pakai head voice. Tapi kalau perempuan kayaknya masih bisa nyampe suara asli. Sampai di G5. Itu sopran. Anda bisa tes sendiri ya. Ini suara. Ya. Kalau sampai berarti Anda sopran. Oke? Sekarang kita range yang kedua. Yang kedua adalah mezzo sopran. Mezzo sopran itu biasanya mulai dari A3. Tadi C, sekarang dari A. Dia lebih rendah dikit. Ya.
tapi biasanya sampai di G5 juga atau A5 ya. Cuma keunggulannya mezzo sopran itu biasanya suaranya lebih rendah sedikit dari sopran. Makanya dia mulai dari A, A3. Oke? Anda bisa ngetes sendiri ya apakah Anda sopran atau mezzo sopran. Sekarang yang alto. Yang alto itu biasanya dari G, G3 atau F3. Ya, ini alto. Ya, suara alto itu biasanya lebih berat. Ya, dan lebih rendah. Ya. Sampai C. Ya. C5. Jadi alto dari F atau G3 sampai C5 itu alto. Tapi alto itu paling gampang sekali kita identify. Kalau suaranya berat, yo, wanita terus bicaranya, hey, halo, itu alto itu, ya. Rendah, itu sudah pasti alto. Oke, sekarang kita ke suara laki-laki. Kita mulai dari bass. Kita mulai dari yang rendah dulu ya, baru yang ke atas. Bass itu biasanya mulainya dari E. Ya. Bass biasanya dari E2 sampai E4. Ini dari saya pakai fry ini, vocal fry, karena saya bukan bass. Ini paling tingginya biasanya. Ada sih beberapa yang bisa sampai di F. Bass. Ini yang suaranya, bass itu suara laki-laki yang rendah banget. Jadi dia bicara, halo, apa kabar? Itu bass itu. Mulainya aja dari E2. Yo, rendah banget. Oke? Sekarang kita masuk ke bariton. Everybody bisa cek di mana Anda itu sebagai apa ya? Jenis suara Anda apa dari range vokal Anda. Sekarang kita masuk ke bariton. Bariton itu biasanya mulai dari A2. Masih ada lah saya. Ya. Sampai F4. Jadi dari A2 ya, sampai F4. Beberapa orang bisa sampai G. Masih asli, ya, bariton dari itu range-nya, ya, bariton. Sudah, everybody? Yang terakhir tenor. Oke, saya tenor. Tenor itu biasanya mulai dari C3. Yo, C3 umumnya biasanya sampai A4. Berarti sampai sini. Ya dari ya sampai sini. Tapi kalau Anda mau tenor-tenor yang ada yang tenor-tenor yang tinggi banget, apalagi penyanyi opera itu karena paling kurang lagu mereka sampai di C5. Jadi paling kurang mereka harus sampai di D atau E. Ada yang sampai di F5, ya, tenor. Ini range tenor. Ya. Sampai C tuh, saya sampai di C, sampai di A aja. Anda sampai di A, udah A masih bunyi bagus. Ya. Ini Anda masih bunyi bagus, Anda tenor berarti. Oke adik-adik,
Setelah kalian menyimak video tersebut, kira-kira suara kamu masuk wilayah nada yang mana? Nah, selanjutnya adalah tugas kalian menentukan jenis atau wilayah nada dari anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kamu saat ini. Bisa ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, ataupun anggota keluarga yang lain. Oke, untuk video pembelajaran kali ini kita cukup dulu. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.